teman-teman rekan-rekan media semuanya yang saya hormati, selamat pagi. Hari ini kita mendadak bertemu kumpul di ruang kerja saya di Pendopo Rakyat Situbondo. Pertama, menyikapi isu yang sedang hangat pasca demonstrasi seminggu yang lalu, kalau tidak salah ya. Seminggu yang lalu ada ekses dari demonstrasi itu, yakni adanya pelaporan atau laporan ke pihak kepolisian. Meskipun saya tidak tahu siapa yang dilaporkan ya. Tapi muncul berbagai diskursus di tengah publik tentang ekses dari demonstrasi itu. Terutama saya juga sering merespon secara langsung terkait ekses itu dengan semua platform media sosial saya, baik di TikTok maupun di Facebook, di Instagram. Dan secara resmi memang saya belum pernah menyatakan atau berstatement apapun. Kenapa? Karena bagi saya dinamika seperti ini hal yang biasa saja terjadi, apalagi kita sedang dalam posisi istilahnya itu adjustment periode pengaturan ulang. Kayak HP itu kan kalau ada pergantian pemilik HP itu kan selalu di reset pabrik gitu ya, reset pabrik. Nah ini periode itu baik di tengah birokrasi, di tengah civil society, di tengah tim pendukung waktu pilkada, itu juga melakukan upaya reset ulang atau adjustment. Pun demikian dengan teman-teman yang berada di dunia kewartawanan atau di jurnalistik gitu ya. Nah, beda style kepemimpinan itu juga mempengaruhi aksi reaksi atau respon dari setiap isu atau fenomena politik yang terjadi. Style saya seperti yang pernah waktu itu kita bicara, platform yang ingin saya butuhkan dari teman-teman media itu adalah ide dan gagasan. Dan sebagian sudah memahami situasi itu, sebagian besar bahkan sering mengajak saya memberikan ide ya, tentang banyak hal di dunia pertanian, peternakan, banyak sekali ya, kepariwisataan, dan semua saya respon dengan sangat baik dan saya mau menurut ke teman-teman soal itu. Tapi sebagian merasa bahwa situasi itu tidak menguntungkan mungkin secara pragmatis, maka dia tetap melakukan upaya-upaya kritisisme. Yang kritisisme itu sebenarnya sangat diperbolehkan, sangat dianjurkan. Bahkan saya menyiapkan berbagai macam kegiatan yang sifatnya itu dialogis langsung. Bahkan nanti malam ada rebuan sudah jalan sekian kali. Itu bebas, teman-teman mau ngomong apa aja, masyarakat Situbondo mau mengkritik saya apa saja itu bebas, sebebas-bebasnya. Yang kedua, Pendopo Rakyat Situbondo dibuka secara umum sejak saya dilantik. Anda mau datang jam 2, jam 3 malam pun kopi akan tersedia. Dan pintu rumah saya ini nggak pernah saya kunci ya. Saya tadi malam nyampe jam 3 nggak pernah ada yang kunci, bebas, sebebas-bebasnya. Kenapa? Bagi saya dengan seperti itu kita bisa berkolaborasi. Teman-teman menjadi mitra strategis sebagai pemilik isu yang tahu di lapangan dan bagaimana membentuk sebuah isu menjadi sumber kebijakan. Nah itu yang saya harapkan. Nah demonstrasi pun saya hadapi sendiri gitu ya. Saya minta kepada pengawal saya, pada ajudan atau pihak kemarin yang Satpol PP maupun kepolisian, udah saya hadapin sendiri. Bukan saya mau menantang mereka untuk berkelahi, tapi bagi saya sebagai seorang aktivis mahasiswa yang memang dari dulu kerjaannya ya sama kayak teman-teman, demo aja kerjaannya gitu ya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari demo, itu bentuk dialog. Memang tensinya pasti lebih tinggi karena memang demonstrasi, itu biasa saja ya, biasa saja gitu ya. Tidak bahkan sampai masuk ke hati saya ya. Bahkan setelah demo teman-teman tetap saya temani, kita video call gitu sama teman-teman pendemo. Nah, artinya Situbondo ini dalam kondisi yang cukup kondusif untuk
untuk teman-teman jurnalis, tidak seperti yang terjadi belakangan ini, seolah-olah di framing bahwa saya melakukan penganiayaan atau melakukan persekusi terhadap seorang jurnalis. Nah, dalam konteks itu, hari ini kami sudah berkomunikasi sejak Senin kemarin. Kami sudah berkomunikasi dengan instansi terkait atau institusi yang terkait pelapor tersebut, ya. Dan sudah ada langkah-langkah evaluatif, dan saya rasa itu sudah menjadi kebijakan yang proporsional dan sangat bijaksana untuk kondusivitas tidak hanya di Situbondo tapi di Jawa Timur. Oleh karena itu saya berharap hari ini juga ada upaya tegas untuk mencabut laporan yang sekali lagi saya sampaikan, saya tidak tahu siapa yang dilaporkan, begitu ya. Tapi itu satu langkah maju untuk menjaga kondisi Situbondo, suasana Situbondo yang baik, begitu. Nah, sejak saat ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita bergandengan tangan, ya. Sudah tidak ada lagi, sejak laporan itu dicabut tentu sudah tidak ada lagi rencana-rencana aksi yang akan digelar dimanapun, di Situbondo atau di luar kota. Karena kemarin kita lihat ada dari Pamekasan, dari Bondowoso, begitu ya, tanpa mengkonfirmasi kebenaran isu itu. Meskipun saya memilih diam, tidak mengkonfirmasi, bukan berarti langkah-langkah hukum tidak kami persiapkan, gitu ya. Kami sudah mempersiapkan dengan 10 tim kuasa hukum kami, ya, bahwa itu terjadi hal-hal di luar dugaan kami, begitu ya. Dan tentu para pendukung saya juga sudah berkali-kali, bahkan hari ini sudah ada pergerakan ingin juga melakukan aksi boykot dan demonstrasi juga, gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap itu sudah tidak terjadi lagi, karena sudah selesai, kita bergandengan tangan dan semua bebas datang ke pendopo. Mobil saya siapkan 2 sejak lama, bahkan ya, ada mobil Hi-Ace, ada mobil Avanza, siapapun boleh ikut, tidak boleh lagi ada framing wartawan istana dan lain-lain. Nggak ada itu, ya kan. Nah, itu yang saya bilang sebagian tadi yang belum selesai. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini, dengan pengaturan ulang ini, semua menjadi sadar, paham apa yang saya pikirkan, tidak lain untuk perbaikan di Situbondo. Kecuali saya melakukan langkah-langkah kebijakan yang keliru, saya melakukan tindak pidana korupsi, nepotisme, ya kolusi, yang saya berharap itu diingatkan oleh teman-teman, dan tanpa ragu teman-teman boleh melakukan apa saja kalau memang itu terjadi. Tapi sepanjang 5 bulan ini saya sangat terbuka soal keuangan negara, siapapun boleh mengakses, ya, sangat terbuka, ya, sangat terbuka sekali, sehingga dan teman-teman pasti punya jaringan di dalam birokrasi untuk bertanya siapa saja, terutama di tim TAP itu, silakan saja bagaimana saya merepresentasikan diri saya memperjuangkan kebutuhan masyarakat, ya. Saya kira dengan pertemuan kita ini, dengan press conference ini, semua menjadi clear, sudah tidak ada lagi persoalan, kita bergandengan tangan, kita sambut Situbondo naik kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup. tapi